Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nur Iza Rasak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menggelar kuliah umum dengan topik hubungan diplomatik Indonesia dan Portugal. Kuliah umum ini menghadirkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Portugal, yaitu Mr. Rudi Alfonso sebagai pemateri. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kuliah umum kali ini membahas tentang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Portugal. Kuliah umum hubungan diplomatik Indonesia dan Portugal ini dibuka oleh MC dan sambutan Direktur Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Dilanjutkan pemaparan materi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Portugal oleh HEMR Rudi Alfonso. Dalam kuliah yang dibawakan dijelaskan tentang bagaimana pasang surut hubungan kedua negara hingga bisa menjalin kerjasama melalui perjanjian diplomatik, pertukaran budaya, dan ekonomi. Tak hanya itu, dalam pemaparan materinya, Rudi Alfonso juga menyampaikan bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Portugal yang saling menguntungkan. Mahasiswa yang hadir pun turut antusias mengikuti kuliah umum ini dari awal hingga selesai. Sebenarnya hari ini kita bersyukur, berbangga, dan sekaligus berterima kasih ya Pak Dubes, His Excellency Pak Rudi Alfonso yang terkenal itu, yang sekarang menjadi Duta Besar di Portugal, dan sekaligus tentu pengacara yang terkenal di masa lalu, untuk sharing yang bukan hanya menarik, tapi juga banyak pembelajaran yang kami di Unhas, termasuk para mahasiswa kita, para dosen kita, untuk memanfaatkan informasi yang beliau tadi share, dan juga tentu jejaring yang beliau miliki dalam berbagai aspek. Ya. Namanya Duta Besar berkuasa penuh itu mewakili Presiden di suatu negara, sehingga ini menjadi penguat kami juga di UNAS untuk nanti ada hubungan yang lebih intens dengan beberapa lembaga pendidikan dan juga lembaga-lembaga lain di Portugal. Beliau juga yang memfasilitasi kami untuk ada tanda tangan MOU pada zaman COVID dulu ya Pak Dubes ya. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Portugal memainkan peran krusial dalam membangun kerjasama yang harmonis. Sejarah panjang dan kerjasama proyek-proyek bersama mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral. Ya, di masa lalu memang kita pasang surut, ada pemutusan hubungan, ada kemudian nyambung lagi, kemudian ada yang mengganjal waktu Timur Timur dulu, sekarang sudah merdeka, dan sekarang tidak ada lagi yang mengganjal, dan alhamdulillah hubungan kita dengan Portugal sekarang sangat baik dan saling menguntungkan. Banyak, jadi dalam dukungan politik, Portugal berkomitmen penuh untuk mengakui bahkan mendukung Indonesia sebagai suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. Akhir dari rangkaian kuliah umum hubungan diplomatik Indonesia dan Portugal ini yaitu penyerahan cindera mata dari kedua belah pihak, yaitu Universitas Hasanuddin dan Duta Besar Indonesia di Portugal. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Holding Universitas Hasanuddin, PT Hadin Metafisi Akademika Unhas memproduksi air mineral dengan merek dagang Aquadin, berhasil mengantongi izin BPOM pada tanggal 22 November 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pada tanggal 22 November 2023, air mineral Aquadin hasil produksi dari PT Hadin Metafisi Akademika berhasil memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Dengan status resmi sebagai air kemasan, produk ini telah terjamin keamanan, mutu, gizi pangan olahan, dan memenuhi syarat wajib standar nasional Indonesia. Masa berlaku perizinan untuk air mineral Aquadin ditetapkan hingga tanggal 22 November 2028, mencakup periode 5 tahun. Pemerintah memberikan PT Hadin Metafisi Akademika kesempatan untuk mengembangkan produk hasil olahan mereka selama periode tersebut. Aquadin sebagai merek dagang dari air mineral ini menjadi salah satu komponen dalam portofolio PT Hadin Metafisi Akademika, sebuah holding dengan 9 unit bisnis. SBU tersebut meliputi Aquadin, Hadin Travel, Hadin Mart, Hadin Cafe, usaha di bidang tambak, pembibitan pisang Cavendish, catering, dan 5 anak perusahaan, yaitu PT Hasanuddin Agrivisi Internusa, PT Unhas Hotel Convention, PT Hadin COT Nusantara, PT Hadin Bumidaya, dan PT Hadin ITE Solution. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga atas kedatangan TV Unhas, ya selaku TV yang kita banggakan dengan umur yang begitu muda, tapi sudah mengudara
dan memberikan suatu kebanggaan dengan berita-berita yang terupdate. Kami bangga beserta jajaran Sivitas Akademika termasuk Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Insinyur Jamaluddin Jompa. Seluruh berita-berita beliau dan perjalanannya selalu diupdate. Itu tandanya bahwa kegiatan dan aktivitas kita sangat padat dan tentu diupdate atau diberitakan oleh TV UNHAS. Hari ini tentu kami bangga atas kedatangan TV UNHAS untuk mencoba berkolaborasi untuk memberitakan bahwa kami telah memiliki izin terhadap adanya air mineral yang salah satu unit usaha DIN. Nah, terhadap pertanyaan Mbak Riring, tentu saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah pada tanggal 22 November 2003 kami telah resmi, ya ini saya perlihatkan di HP saya berlogo Garuda yang menandakan bahwa resmi dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Agar saya tidak salah, karena ini tayangan tentu akan disampaikan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi, bahkan Indonesia pada umumnya. Izin saya membacanya itu pemerintah Republik Indonesia perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikasi persetujuan pangan olahan wajib SNI dengan nomor PBU-MKU yaitu 122 9000 45300 3000 1005. Yang nomor 1 nama jenis pangan yaitu air mineral dalam kemasan dalam kurung air mineral. Merek dagangnya adalah ini Aquadin. Alhamdulillah kebanggaan UNHAS, kebanggaan Sivitas Akademika. Nah, jenis kemasan atau isi botol bersih yaitu bervariasi. Ada botol plastik atau PET 250 ml, 330 ml, 600 ml, dan 1500. Jadi nanti teman-teman keluarga besar Sivitas Akademika tidak perlu lagi beli air mineral merek lain. Karena merek kita dan produk kita ini resmi, dan juga saya rasakan sendiri sejak jadi dirut PT Hadin, kalau saya pulang dari umroh dan rasakan ini hampir sama pH-nya. Saya sering katakan bahwa kalau mau minum air setaraf dengan air dari tanah suci, cobalah ini. Ini tidak masuk di kulkas tapi dingin terus. Karena memang kita memilih dan mencoba mencari air yang betul-betul higienis dan memiliki tingkat pH yang sangat baik. Kemudian selanjutnya nomor PBU-MKU-nya yaitu PB POM RIMD. Ini saya harus sebut juga 12208-2000-1081. Kemudian dikeluarkan tanggal 22 November 2023 dan masa berlakunya sampai 2022. Masa berlakunya tanggal 22 November 2028. Jadi kurang lebih 5 tahun kami diberi kesempatan dan bisa nanti diperpanjang, kemudian akan kami juga nanti kembangkan lebih jauh. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan sebagai rasa syukur dan rasa berterima kasih kita bahwa negara, pemerintah sudah percaya Kang Hading untuk mengeluarkan air mineral. Tidak ada keraguan lagi untuk ke depan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Balai POM, sertifikat halal dan izin edar, Aquadin siap untuk dipasarkan. Produk ini tidak hanya akan tersedia di lingkungan Universitas Hasanuddin, tetapi juga akan dijual di luar kampus. Aquadin akan diproduksi dalam berbagai kemasan, mulai dari 250 ml hingga air galon. Untuk memenuhi kebutuhan air minum di UNHAS, PT Hadin Metafisi Akademika sebagai penyedia utama kebutuhan air minum UNHAS diharapkan dapat memberikan banyak keuntungan bagi universitas. Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPil, menjelaskan kontribusi inovasi air mineral Aquadin mendukung visi dan misi UNHAS, khususnya dalam konteks peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu produk yang dihasilkan oleh holdingnya Unhas yaitu adalah air kemasan yang bernama Aquadin. Nah, sekarang ini sebenarnya kita sudah menghasilkan produk dalam bentuk botol yang 300 ml. Kedepannya itu setelah Balai POM-nya sudah keluar ya, kemudian juga sertifikat halal, kemudian izin edar dan lain sebagainya itu sudah, berarti kita siap untuk kemudian launching ke pasaran. Jadi bukan hanya di internal Unhas, tapi kita juga sudah resmi untuk kemudian menjualnya dan mensirkulasinya itu di luar Unhas. Nah, kita nanti akan memproduksi 300 ml, kemudian 500 ml, kemudian 1 liter ya, kemudian sampai dengan air galon. Nah, jadi kita berharap bisa dibayangkan kebutuhan air minum yang ada di Unhas saja ini kan sangat besar ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa semua kebutuhan air minum itu kemudian disuplai oleh Hadin, maka Hadin akan memperoleh banyak manfaat di situ. Nah, kalau dia memperoleh banyak manfaat, tentu saja kan keuntungannya akan kembali ke Unhas nantinya. Nah, ini yang kita berupaya ya, supaya bisnis Unhas ini tetap berjalan. Nah, sehingga nanti akan memberikan keuntungan ke Unhas dan ujung-ujungnya kan kita bisa kita tidak perlu menaikkan SPP ya, kemudian meningkatkan kesejahteraan apakah itu mahasiswa, kemudian dosen, tendik, kemudian membangun infrastruktur, membangun laboratorium dan lain sebagainya, seperti itu. Sejalan dengan visi Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, untuk periode ini, salah satu misi utama adalah hilirisasi. Hadin merupakan wujud inovasi ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dalam bentuk hilirisasi produk. Produk-produk dari Hadin telah memenuhi standar dan memperoleh izin untuk dipasarkan kepada masyarakat sesuai dengan arahan Rektor Unhas untuk memberikan manfaat kepada komunitas luas. Profesor Adi berharap bahwa bisnis Unhas akan terus berkembang, memberikan keuntungan finansial, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sivitas akademika Unhas. International Office Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan Bangladesh Geography Series di Aula LPMPP Universitas Hasanuddin dengan menghadirkan narasumber dari negara Bangladesh. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan Geography Series ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap bulan dengan mengundang para mahasiswa dari berbagai negara yang berbeda setiap seriesnya. Dan series kali ini merupakan Geography Series terakhir tahun 2023 dengan menghadirkan pembicara dari Bangladesh yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas. Sahidul Islam, International Student from Faculty of Public Health Unhas, from Bangladesh menjadi speaker dalam kegiatan Geography Series kali ini. Menjelaskan spesifik tentang negara Bangladesh, mulai dari history, language, food and beverage, culture, economic sector, religion, and education system. Actually, this is a regular program from International Office Bangladesh Geography Series, and today we would like to teach more local students to learn about our country, about Bangladesh. And the key point was that we have a very good friendship, Indonesia and Bangladesh, the bilateral relationship. So I think today they learn more about Bangladesh. Well, for me, it's it's amazing and safe and healthy country, and especially for Indonesia, big Muslim popular country, and I think Bangladesh also a Muslim country as well. So I think it will be very great. And very great, yeah. Syah menjelaskan bahwa Indonesia dan Bangladesh memiliki hubungan yang sangat baik dan karenanya pula ia mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya untuk melanjutkan studi di Indonesia, especially at Hasanuddin University. Jadi sebenarnya tujuan utama kita mengadakan monthly event. Jadi kita adakan setiap bulan GeoSeries itu dengan negara yang berbeda. Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah pertama untuk meningkatkan cultural awareness and understanding antara mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal. Jadi bisa saling memahami budaya satu sama lain seperti itu. Dan tentunya ini menjadi salah satu jalan karena salah satu upaya untuk menggapai level world class university karena perbedaan budaya itu akan ada ketika kita menuju ke international level. Kumara Tunggadewa SS, salah satu staf International Office, menerangkan bahwa tujuan diadakannya Geography Series ini ialah untuk meningkatkan culture awareness and understanding antara mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal Unhas. Menurut saya program Geography Series ini bagus karena dari program ini saya bisa mengenal negara-negara lain dari
orang native-nya itu sendiri. Kan kalau dari Google itu pasti saya cuma sekedar tahu, tapi kalau dari orangnya langsung tuh kayak ada kesan tersendirinya gitu. Husnaini Putri Intan, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Nuriza Razak beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.